Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar pembahasan materi dan soal-soal biologi. Nah, sebelum kami mulai pembahasan di video kali ini, silakan teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube kami. Di sana sudah banyak video-video yang telah kami buat seputar pembahasan dan materi-materi khusus untuk persiapan UTBK dan ujian mandiri berkenaan dengan biologi tentunya. Baik, kita akan mulai video kali ini membahas tentang beberapa soal yang hot gitu ya, beberapa soal yang terupdate. Oke, dalam hal ini kita lihat soal yang pertama seperti apa. Baik, di soal yang pertama, teman-teman, ini menarik untuk soal kali ini kita akan perhatikan. Di sini kita akan rubah dulu ya warnanya. Oke, soal nomor satu menyatakan seperti ini. Gerakan air katanya dari lingkungan luar melintasi selaput biji katanya untuk keperluan perkecambahan disebut apa? Oke, berarti diminta adalah di sini ada gerakan air katanya. Yang kedua ada kata kunci biji. Berarti yang ketiga ada konsep perkecambahan. Ini gampangnya sudah kejawab sebetulnya mah. Air dibutuhkan di dalam proses perkecambahan. Nah, masuknya air di dalam proses perkecambahan ini nama prosesnya apa? Oke, itu bab 1 di kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Oke, baik, kita akan bahas materinya. Nah, yang pertama, teman-teman, di dalam proses perkecambahan nanti ada proses yang dimulai dengan yang disebut sebagai proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Yaitu masuknya air ke dalam biji. Gitu ya. Nah, imbibisi air ini teman-teman merupakan dimulainya proses perkecambahan. Jadi ketika air masuk ke dalam biji, maka di sana proses perkecambahan akan dimulai. Air ini berperan sebagai apa? Air dia berperan mengaktifkan embrio di dalam biji. Ketika embrio di dalam biji aktif, maka dia embrio tersebut akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut sebagai giberelin. Nah, giberelinnya ini dia akan lari ke ujung-ujung sel pada biji, yaitu namanya sel-sel aleuron. Dia merangsang sel aleuron untuk menghasilkan enzim hidrolitik. Dalam hal ini adalah enzim alfa amilase. Gitu ya. Nah, enzim hidrolitiknya dia akan masuk ke dalam endosperm, dia akan masuk ke dalam kotiledon. Untuk apa? Untuk memecah cadangan makanan yang ada di sana. Gitu ya. Nah, jadi bisa di kotiledon ataupun endosperm. Nanti kan berbicara kotiledon berarti berbicaranya biji dikotil, endosperm nanti berbicaranya dominannya di monokotil. Gitu kan ya. Dipecah cadangan makanan yang ada di sana sehingga menghasilkan energi. Energinya akan ditransfer kembali ke dalam embrio untuk apa? Untuk embrio dia langsung tumbuh, berkecambah seperti itu, gitu ya. Jadi diawali dengan masuknya air lewat suatu proses yang namanya adalah imbibisi. Udah kejawab ya. Oke, konsep yang kedua kita akan bahas satu persatu. Jika berbicaranya difusi, di pilihan teman-teman, maka mereka sedang berbicara perpindahan zat. Bisa juga gas gitu ya, dari konsentrasi tinggi bergerak ke konsentrasi rendah tanpa ada bantuan ATP gitu ya. Terus yang kedua, kalau berbicaranya osmosis, maka di sana ada perpindahan air. Air dari konsentrasi tinggi menuju ke air yang konsentrasinya rendah gitu ya. Terus di sana ada plasmolisis. Plasmolisis itu dia peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel. Kenapa bisa lepas? Berarti sel tersebut berada pada larutan hipertonis. Itu pasti terjadi plasmolisis. Membran sel lepas dari dinding sel. Gitu ya. Oke, terus di sini ada adsorpsi. Adsorpsi itu adalah penyerapan zat gitu ya di dalam suatu benda. Itu dia adsorpsi. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor satu adalah proses imbibisi. Gitu ya. Oke, soal nomor satu. Soal nomor 2, teman-teman, kita akan lihat. Nah, ini dia soal nomor 2. Oke, masuk ke, maaf. Oke. Soal nomor yang kedua. Ini dia soal nomor 2.
Oke, ini dia berkenaan dengan, wah seru ini ya. Oke, persentase apa katanya? Persentase anak yang normal, oke hitungan-hitungan nih ya. Hasil perkawinan laki-laki hemofilia, oke ini pola-pola hereditas berarti bab yang kelima di kelas 3 ya. Dengan perempuan normal katanya adalah, oke diminta persentase anak yang normal ya. Dari perkawinan laki-laki hemofilia tapi ibunya dia normal. Baik, oke. Yang pertama. Nah, teman-teman, sebetulnya secara konsep ini bisa langsung dijawab tanpa dihitung. Nggak apa-apa lah, kita akan berikan dulu konsepnya. Kalau secara konsep, kalau cara menghitungnya bagaimana, kita berikan juga. Nah, kalau secara konsep, yang pertama nih, perkawinan dari laki-laki yang hemofilia dengan perempuan normal itu pasti anak-anaknya akan menghasilkan 100% normal. Kenapa? Nih penjelasannya. Karena teman-teman, kromosom X yang membawa hemofilia ini, gitu ya, khususnya pada ayah, itu pasti akan diberikan kepada anak perempuan yang berpasangan dengan kromosom X dari ibu dan jadinya tidak sakit, tidak hemofilia, tapi karier. Dan itu normal. Karier itu orangnya normal, gitu ya. Nah, sedangkan kromosom Y dari ayah, gitu ya, dia akan diberikan kepada anak laki-lakinya. Sehingga semua anak laki-lakinya itu dia normal, sebab X-nya dari ibu, ibunya kan normal. Jadi anak laki-lakinya pasti normal. Gitu ya. Ini dari konsep. Nah, kalau dari hitungan seperti ini. Kalau teman-teman tidak ngerti dari konsep, begini hitungannya. Oke, kita punya parental di soal itu katanya laki-laki hemofilia. Cara menulisnya adalah X pangkat H kecil Y. Gitu ya. Ini harusnya pangkat di atas ya. X, H, Y, tapi hanya kecil. Terus disilangkan katanya dengan perempuan normal. Perempuan normal itu adalah XX. Ingat-ingat ya. Oke, X, H, Y dia 2 pangkat 1. Oke, rumusnya ingat. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Oke, 2 pangkat N. N itu apa, Pak? Sifat yang beda. Ini kan beda ya. X dengan Y berbeda. Berarti 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 1 berapa, Pak? 2 pangkat 1 adalah 2. Oke, jadi harus ada 2. Yang pertama ini gametnya. Yang kedua ini. Oke, turunkan dua-duanya. Sedangkan yang ini, XX ini adalah 2 pangkat 0. Tidak ada yang beda. 2 pangkat 0 berapa, Pak? 1. Oke, XX kan sama, tidak ada yang beda. Gitu ya. Oke, berarti turunkan satu huruf X saja. Ini dia. Kawinkan sama kalian. Ini kawinkan ke sini, dan ini kawinkan ke sini. Jadi kalau XH dengan X berarti jadi ini dia perempuan normal karier. Kalau X dengan Y, maka dia jadi anak laki-laki normal. Oke, semuanya normal 100%. Gitu ya, kalau cara hitungan seperti itu. Jadi jawabannya adalah 100% normal. Gitu ya. Oke, siap. Nomor 2. Nah, soal nomor 3, teman-teman, kita akan lihat soal nomor 3 seperti apa. Ini dia soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 disebutkan bahwa penyakit yang bukan katanya gitu ya disebabkan mutasi DNA katanya yang bukan disebabkan oleh mutasi DNA dan tidak diturunkan pada generasi berikutnya. Berarti harus 2 konsep carinya. Satu yang bukan disebabkan oleh mutasi DNA, yang kedua tidak diturunkan. Oke, dari penyakit-penyakit ini. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, berbicaranya kanker, teman-teman, kanker itu dia merupakan hasil dari perubahan, yaitu dari proses mutasi genetik. Berarti ini dia masuk, gitu ya. Dan dia sifatnya diturunkan. Jadi kalau berbicaranya mutasi secara genetik, gitu ya, khususnya pada sel, tentu dia akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Jadi gitu ya. Jadi abnormalitas sel akibat perubahan mutasi pada sel. Itu dia kanker. Maka diturunkan itu. Nah, sedangkan yang kedua ada yang disebut sebagai kwashiorkor gitu ya. Dia merupakan salah satu bentuk katanya gizi buruk atau bahasa kitanya itu dia busung lapar gitu ya. Dan itu disebabkan karena kekurangan gizi. Gizinya itu dalam hal ini adalah kekurangan protein.
gitu ya, atau kekurangan gizi adematos gitu ya, karena tanda dominan yang ditambahkan adalah edema gitu ya, atau penumpukan cairan pada tubuh terutama di daerah mata, kaki, perut gitu ya, yang kelihatan lagi di kerut gitu ya, busung lapar itu paling kelihatan di perut. Nah, itu dia kekurangan protein tuh di dalam tubuhnya. Dan ini dikarenakan hanya kekurangan gizi dan tidak diturunkan kalau kwashiorkor gitu ya, tidak diturunkan ini. Udah jawabannya itu ya. Oke, kita bahas yang lainnya. Sedangkan kalau berbicaranya buta warna untuk pilihan yang C, dia termasuk salah satu kelainan genetik. Maka kalau berbicaranya kelainan genetik, pasti dia di situ ada yang disebut sebagai pewarisan pada keturunannya. Kenapa? Apalagi dia pewarisannya itu dia terkait kromosom kelamin. Itu pasti diturunkan pada generasi selanjutnya. Buta warna, dia kelainan terpaut kromosom X di kelamin. Akibatnya pasti diturunkan. Gitu ya. Oke, yang ke apa yang D, fenilketonuria, dia merupakan penyakit bawaan lahir ini akibat kelainan genetik. Berarti kan diturunkan ini. Gitu ya. Penderitanya dia tidak bisa menguraikan asam amino fenilalanin sehingga zat ini dia menumpuk di dalam tubuh. Ini juga dikarenakan kelainan genetik, gitu ya. Sedangkan sickle cell anemia dia merupakan kelainan genetik juga, oke, berarti diturunkan yang disebabkan adanya kesalahan gen yang kemudian mempengaruhi perkembangan sel darah merah. Pasti ini bahaya juga ya. Nanti sel darah merahnya itu dia mengidap penyakit ini memiliki bentuk yang tidak wajar gitu ya. Jadi bentuknya tidak bulat gitu ya, tidak seperti halnya darah merah yang bentuknya bulat bikonkap gitu ya. Nah, ini mah tidak wajar akibatnya kandungan hemoglobin di dalam darah tersebut, di dalam sel darah merah ini bisa sedikit atau bahkan tidak ada, gitu ya. Nah, nanti sehingga apa menyebabkan sel darah nanti dia tidak dapat hidup lama. Akibatnya sel darah ini dia apa namanya tidak berperan dengan aktif gitu ya. Bahaya sekali ini. Berarti jawabannya yang tidak diturunkan dan bukan mutasi DNA adalah kwashiorkor gitu ya. Jawabannya adalah B. Baik. Soal nomor selanjutnya. Oke, berarti soal nomor keempat. Oke, soal nomor 4 ini teman-teman berkenaan dengan katanya hanya satu dari dua alel setiap induk yang mungkin diteruskan ke keturunannya. Hal ini tersebut sesuai dengan ketentuan. Oke, berarti ini berbicaranya sebuah hukum gitu ya. Hanya satu dari dua alel, berarti ini dia berbicaranya monohibrid. Ini berarti monohibrid itu dia hukum Mendel 1. Sebab hanya satu dari dua alel setiap induk yang mungkin diteruskan ke keturunannya. Hanya satu sifat beda, berarti dia monohibrid. Ini sudah ketahuan jawabannya sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas semuanya. Baik, yang pertama, hukum segregasi bebas, teman-teman, atau dikenal dengan nama yang tadi saya sebutkan, yaitu hukum Mendel 1, gitu ya, menyatakan bahwa pembentukan gamet anak, katanya, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel, dia akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Satu, gitu ya. Itu berarti berbicaranya hukum Mendel 1. Persilangan satu sifat beda. Gitu ya, itu jawabannya. Nah, yang kedua kita bahas satu-satu. Di sini ada disjungsi atau disebut sebagai non disjunction gitu ya. Non disjunction itu dia teman-teman merupakan pemisahan kromosom gitu ya yang tidak tepat selama pembelahan sel. Jadi nanti ada yang kelebihan selnya, ada yang kekurangan non disjunction, gagalnya berpisah pada kromosom. Nah, itu sering terjadi pada tahapan mitosis, meiosis 1 ataupun meiosis 2 pada saat kromosom ditarik ke arah kutub berlawanan, berarti pada tahapan anafase gitu ya. Nah, kondisi yang terkait dengan non-disjunction ini misalkan ada mosaikisme, ada sindrom gitu ya, baik Down, Turner ataupun Klinefelter itu dia hasil dari non-disjunction. Jadi satu sel kelebihan kromosom, satu sel kekurangan kromosom. Itu non-disjunction gitu ya.
Baik, selanjutnya di pilihan ada yang disebut sebagai kodominan gitu ya. Kodominan ini teman-teman merupakan situasi yang terjadi ketika dua alel yang berbeda dalam satu genotip dan keduanya diekspresikan. Jadi ada dua alel A, B misalkan digabungkan dan dua-duanya terekspresikan. Nah, dalam keadaan ini ekspresi keduanya, kedua alel ini dia menghasilkan fenotip dengan karakteristik keduanya. Contoh golongan darah. Golongan darah kan ada golongan darah A, ada B gitu kan ya. Tetapi ketika golongan darah A dan B ini bergabung gitu ya, dia akan memunculkan keduanya. Jadi golongan darah AB gitu kan ya. Itu dia kodominan. Nah, dua-duanya muncul. Seperti itu ya. Oke, terus kalau berbicaranya di sini ada dominan semuanya penuh, dominan dominan penuh itu berarti dia dominan gitu ya. Dominan itu berarti sifatnya selalu akan muncul. Gitu ya, itu artinya. Oke, terus di sini ada hukum segregasi bebas, ini sudah. Oke, terus yang terakhir, hukum berpasangan secara bebas. Nah, hukum berpasangan secara bebas itu dia disebut juga sebagai hukum asortasi, gitu ya. Ini berbicaranya hukum Mendel berarti yang kedua. Oke, hukum berpasangan secara bebas. Nah, ini isinya setiap sifat yang berpasangan dengan sifat lainnya tidak sealel gitu ya pada saat pada saat pembentukan gamet. Jadi bisa berpasangan. Jadi setiap sifat bisa berpasangan dengan sifat lainnya yang tidak sealel gitu ya. Ya sealel itu yang tidak. Jadi alel itu adalah pasangan gen. Jadi yang tidak berpasangan gen pada saat pembentukan gamet itu bisa berpasangan. Akibatnya nanti menghasilkan suatu variasi baru gitu ya. Ayah dengan ibu, anaknya itu kan jadi baru gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi berbeda dengan sifat ayah secara 100%, berbeda sifat dengan ibu 100%, tapi dia merupakan gabungan, gitu ya. Oke, seperti itu berarti jawaban untuk nomor 4 adalah D, hukum segregasi bebas. Sebab kata kuncinya adalah satu, gitu ya, yang mungkin diteruskan pada keturunannya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini nomor keempat. Nah, nomor kelima, teman-teman, kita akan lihat nomor yang kelima itu. Oke, kita perhatikan nomor yang kelima. Oke, nah di soal nomor 5 disebutkan katanya seperti ini. Oke, kita akan lihat ya. Nah, ini dia soal nomor 5. Oke, risiko katanya kelainan genetik gitu ya dapat dihitung dari profil genetika kedua orang tua. Oke, dan sifat penyakit genetik. Oke, itu sendiri betul. Bisa dominan, bisa resesif. Jika penyakit genetik bersifat dominan dan muncul pada salah satu orang tua, ya, tapi orang tuanya sifatnya heterozigot. Oke, berapa resiko kemunculan kelainan genetik pada anaknya? Oke, baik teman-teman, berbicara resiko kelainan genetik ya. Oke, nah konsep yang pertama teman-teman, contoh dari kelainan resiko genetika itu jika orang tuanya diketahui salah satunya adalah heterozigot gitu ya. Berarti dia termasuk ke dalam gen autosom dominan berarti yang ini ya. Sebab di sini heterozigot nih dominannya. Oke, dominan nih muncul katanya, tapi dia sifatnya heterozigot. Oke, berarti berbicaranya dia hurufnya berarti menggunakan kapital dan yang kecil ya heterozigot itu. Artinya, contohnya adalah penerapan dalam penyakit genetika bersifat dominan. Oke ya, yang ini. Nah, ini berarti contohnya itu adalah dentinogenesis imperfect, yaitu kondisi di mana gigi berwarna putih susu. Nah, gen autosom dominannya itu adalah D besar. Artinya kalau ada D besar berarti ada sesuatu di situ. Gitu ya. Oke, baik. Contohnya yang pertama disilangkan parentalnya katanya kan ada yang induk yang heterozigot gitu ya. Disilakan dengan yang normal. Yang normal yang mana? Berarti jangan yang mengandung D besar gitu ya. Berarti harus kecil-kecil. Ini dia disebutkan sebagai normal pada kelainan dentinogenesis. Sebab dia autosom dominannya itu D besarnya itu adalah kelainan. Gitu ya. Baik. Nah, D besar D kecil dia 2 pangkat 1. Tadi sudah dibahas ya. D besar D kecil itu dia 2 pangkat 1. Maka turunkan 2 gamet. D besar dan D kecil. D kecil dia merupakan 2 pangkat 0. Tidak ada yang beda. Maka 2 pangkat 0 itu adalah 1. Turunkan 1 D.
ya. Maka filial pertamanya keturunannya itu adalah D besar D kecil, ini dikawinkan ke sini, terus D kecil dengan kecil dikawinkan, jadi seperti ini, gitu ya. Nah, maka teman-teman diketahui yang diminta adalah resiko kemunculan kelainan genetik adalah berarti yang ini, gitu ya. Nah, kemunculan kelainan genetik pada anaknya adalah yang ini satu di antara dua, 1/2. Nah, ini dia. Jadi 1/2 itu adalah siapa jawabannya? Jawabannya adalah B. Gitu ya. Gampang ini mah ya. Oke. Terus soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor ke-6 berarti ya. Oke, yang terakhir ini dia. Nah, soal yang nomor 6 menyebutkan masih berbicaranya hitungan teman-teman. Jika perkawinan penyakit katanya alkaptonuria sama seperti albinisme, berarti ini dia resesif teman-teman ya. Berarti menggunakan huruf yang kecil-kecil. Kemungkinan akan dilahirkan alkaptonuria gitu ya, dia sifatnya itu atau penyakitnya itu seperti halnya penyakit misalkan disamakan dengan albinisme, berarti dia kan resesif gitu ya. Oke, homozigot resesif. Dari perkawinan kedua orang tua yang terlihat normal, katanya normal pembawa adalah oke, siap. Kita akan lihat bagaimana konsepnya seperti ini teman-teman. Kita akan identifikasi dulu bahwa alkaptonuria itu dia merupakan kelainan genetik, teman-teman, yang diturunkan tentu gitu ya, di mana pada penderita alkapton gitu ya tidak dapat diubah menjadi asam malea setat gitu ya, dan selanjutnya menjadi air dan CO2. Akibatnya teman-teman urinnya itu dia berwarna coklat tua bahkan sampai kehitaman. Itu dia alkaptonuria gitu ya, bahaya sekali ini. Oke, nah kalau cara persilangannya disebutkan katanya normal, tetapi pembawa teman-teman di sini dari perkawinan kedua orang tua yang terlihat normal pembawa. Berarti parentalnya orang tuanya dikawinkan karier alkaptonuria dengan karier. Jadi ingat, tapi yang karier itu normal, berarti ya kariernya. Berarti genotipnya dikarenakan karier kita kasih lambang misalkan menggunakan H, maka H besar H kecil itu dia karier. Karier itu heterozigot kalau di genotipnya ya. Terus ini juga sama heterozigot. 2/1 yang ini juga 2/1. Berarti turunkan 2 huruf. 2/1 itu kan 2 ya. Turunkan masing-masing hurufnya. H besar dan H kecil. H besar dan H kecil. Sama ya. Lalu dikawinkan silang. Nah, seperti ini. Kalau dikotakin jadi seperti ini ya. Jadi dikawinkan ini dengan ini dengan ini. Atau sebaliknya, ini dengan ini dengan ini. Maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, berdasarkan hasil persilangan ini, teman-teman, maka apa namanya? Kemungkinan anak yang lahir yang sifatnya alkaptonuria berarti yang kecil-kecil, teman-teman, yang ini itu ada 1 di antara 4 anak. Berarti 1/4 atau 1/4 itu sama dengan 0,25 gitu ya. Oke, seperti itu jawaban untuk soal nomor 6. Oke, gampang ya? Oke, selanjutnya kita akan kembali ke menu. Lalu yang terakhir itu adalah saya ucapkan terima kasih. Itu dia pokok bahasan di Bincang Digital kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat gitu ya. Silakan bisa berkunjung juga di channel YouTube kami. Banyak soal yang telah kami buat di sana mengenai persiapan UTBK dan ujian mandiri. Soal dengan materinya sudah saya tampilkan di situ untuk teman-teman pelajari gitu ya lebih lanjut guna mempersiapkan ujian tersebut di tahun ini. Tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.